Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah hadratul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ahli baitihi wal qarabat tabi'in wa masyaallah mu'minina wa mu'minina wa bahadina wa sanilla jami' ahli kubur min al-muslimin musliman wa khusus bidzikri almarhum Sultan Abdul Qadir bin Abdul Rahman Sultan Qadirun Syekhina Khalil, Syekhina Muhammad Khalil bin Abdul Latif, Syekhina Khalnawi, Hadrat Syekh Nawawi, wa sairi masyayikhina wa mu'allimina wa sallallahu alaihi wa Zubair lahumul Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin hadirat segenap jamaah Masjid Agung rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan juga pagi ini kita niat i'tikaf di masjid ini, dan juga kita niat ngaji bersama. Tentu kita kumpul-kumpul juga niat silaturahim dan niatan-niatan yang lain. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perlu diketahui, cuman kami sampaikan bahwa Masjid Agung kan itu di YouTube, channel YouTube hanya Masjid Agung. Dari awal Ramadan sampai hari ini, pagi ini bisa panjenengan mohon keduan HP sampai jeling, pola-pola sambil ngaji lagi, artinya diulang lagi dari tanggal 1 sampai terakhir. Para hadirin rahimakumullah, pagi ini Badan Gaula akan menjelaskan tentang katipan apa cara salat Idul Fitri. Saestona ampun kita mengetahui tapi takok berdesi kelopai. Salat Idul Fitri itu hukumnya sunat. Dan ada beberapa rangkaian yang disunatkan. Di antaranya adalah sebelum berangkat kita sunat mandi, sunat adus dari koncon obu sampai koncon sopoh. Waktunya sudah masuk mulai tadi malam, mulai ampun pertengahan malam itu sudah masuk ke sunatan mandi untuk lebaran. Umpaman makin telasan malam Mekah. Mun Jumat lain, mun Jumat marina sopu. Bukaan bektonan ini marina sopu mun Jumat. Manabi mandi telasan adalah di pertengahan malam sudah masuk. Cuman yang lebih bagus memang mandi mau berangkat kadisa, mau berangkat kita mandi. Kemudian yang nomor 2, kita sunat juga memakai wangin-wangin, artinya minyak. Pada saat kita mau berangkat, kita sudah ngangkui minyak. Dan juga kita disunatkan untuk memakai baju yang baru. Selebih bagus anyar ben poteh. Nah, ini yang lebih bagus. Umpamanya kemudian ada baru tapi tidak putih, ada putih tapi tidak baru, maka kita mengambil yang non putih, yang baru, karena tujuannya lain, yaitu menampakkan rasa nikmat yang telah diberikan oleh Allah itu kalau hari raya. Dan tentunya berangkat mungkin semua pagi. Baktona kadinto menabi pelaksanaan sholat kadinto ampun keluar, maka mancing sholat Aid
Manabi telasan Idul Fitri, sholatnya maksudnya nika disunatkan agak ditunda sedikit. Kangkui memberi kesempatan orang yang belum mengeluarkan zakat fitrah. Artinya agak mundur nah. Pola-pola beda orang yang belum mengeluarkan zakat fitrah, karena memang se sunnataki zakat fitrah itu sebelum telas, sebelum bajang. Cuman kadang-kadang waktu kita mepet kilo apa sebelum, artinya pada saat bulan Ramadan apa. Kemudian juga sunat takbir, baca takbir sebagaimana kita ketahui itu. Masuknya takbir kalau Idul Fitri itu kalau sudah buka puasa dari puasa yang terakhir. Jadi kita karena telasan laku seto sangki. Dan ini kan mancing takbir kelak menabi ampun lastareh maurib. Jadi ampun sampai akan melakukan sholat Id. Ampun libur, ampun sobung itu tutup. Lain kalau takbir hari raya Idul Adha, ini kan lain. Artinya semua abidan amulana mulai dari sopu Arafah sampai hari tasyrik, semua abid menabi takbirnya Idul Adha. Menabi Idul Fitri ki cokop nikah marilah terapuka panjenengan pasal terakhir sampai akan dilakukan sholat Id, sholat nikah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekarang dalam cara melakukan sholat, dalam melakukan sholat itu Idul Fitri sebenarnya kita bisa tidak apa-apa pada ben qobliyah ba'diyah pada ben duha, artinya tanpa takbir yang banyak. Cuman ini tingkatan pertama, karena memang dalam keutamaannya adalah bertingkat. Umpaman panjenengan lo bisa ke masjid, lo bisa melakukan sholat berjamaah Idul Fitri, lo pernah becompon, cuman panjenengan tak berjamaah. Sholat Idul Fitri itu disunatkan berjamaah. Jadi umpaman pas sekeluarga panjenengan yang compon, berjamaah berarti. Kita sholat seperti biasanya sholat duha tanpa takbir banyak itu, lo kenapa? Cuman itu tingkatan pertama. Tingkatan kedua ada takbir tambahan dan juga ada tambahan khutbah. Itu yang lebih bagus. Panjenengan umpamana nang sok nang compon karena mungkin beda keluarga yang sesake. Angkep umpaman aja geneng masake sampai tak keluar. Ya sholat neng masake banyak bitian. Sepenting nilai sholat Idul Fitri itu tidak kosong. Karena umpamana panjenengan tidak melakukan, maka nilai panjenengan sobong. Padahal neng repot beda pahala sholat Idul Fitri. Ternyata nol panjenengan. Anda memin nol, lo apa aja? Pada banbari surat gerhana sholat nol ya, nol. Sholat gerhana matahari nol. Tak apa jeng, mun saya sholat beda oleh belum polo, oleh tambahan nih tambahan nilai. Jadi umpamanya ternyata kenjena oleh 100 kelangseng, 100 sak atau 100 kilo, saya sholat beda nilai ya. Saya tak sholat sombong. Ya memang karena tidak wajib. Cuman bagi yang melakukan ada nilainya. Sholat gerhana matahari oleh 100 kilo genjerna. Sholat Id Idul Fitri laku umpamana. Ternyata panjenengan lo sholat karena songkan ki kosong. Umpaman panjenengan songkan sholat aling kilo, kenapa? Sepenting nilai tidak ada, kenapa? Tidak kosong. Pon. Sekarang kembali kepada ketika apa kita melakukan sholat. Oke.
Untuk rakaat pertama niatnya ki usolli sunnatan li'idil fitri rakataini makmuman lillahi ta'ala. Niat kaula abajeng telasan petra 2 rakaat makmum. Yang wajib diungkapkan dalam hati pada saat kita takbir usolli idil fitri makmuman telok. Artinya Allahu Akbar atina mampian ngocak engko abajeng telasan petra makmum. Ini ketok. Nikah yang diungkapkan dalam hati kita pada saat Allahu Akbar. Wes kita niat tadi itu usolli sunnatan li'idil fitri. Tanggi. Manabi Idul Adha ki li'idil adha ni ketok pitana. Umpama cak Madura panjang kilo penapa atine pengocak engko apa yang telasan petra makmum. Lah makmum ni kudu kebele dalam atina. Cak panjenengan makmum. Muntah makmum kimpon cuman 2 usolli ban idil fitri ini ketok. Kemudian setelah kita takbiratul ihram pertama, tambahi takbir boleh. Jadi Allahu Akbar pertama kan, panjenengan langsung kabiron, langsung maca kabiron. Mana ini kapah takbir boleh. Allahu Akbar, tambahi petong takbiran. Jadi takbir tambahan ini yang 7 kali sebelum panjenengan maca Fatihah. Sebelum panjenengan maca a'udzu. Sebelum itu. Jadi takbir kan pertama Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Mereka pas takbir boleh Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar nikah. Takbir boleh Allahu Akbar. Mungkin takbirnya yang disempurnakan. Artinya tanang dapat ke kopeng pas asan dekep. Pas maca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar sekalian cukup. Takbir boleh sampai petok. Umpamana panjenengan tak ngalakon ini kak sah bakun. Lain mon salat jenazah. Mun salat jenazah panjenengan tak ngelakoni takbir sebanyak kaisa kilo sah sebab kisah wajib menikah sunat. Tingkatan takbir kesunatan takbir ini pada ban panjenengan maca surat dalam salat maca napa boleh maca doa dalam subhan rabbil a'la pada binika artinya sunat hayat. Dalam salat itu pada sunat ab'ad pada sunat hayat. Sunat ab'ad itu seperti qunut, tahiyat awal. Manambi sunat hayat nikah umpamana panjenengan kalau paeh nikah tak usah sujud sahwi. Jadi umpaman pas bada imam salat umpaman pas kalau paeh tak takbir banyak lo panapa. Artinya lo betal maksud gula. Karena memang kelakuan sholat seperti ini kan benar-benar dimungkinkan imam lupa. Kelopai bisa saja. Sebab benih kelakuan benar sholat seperti ini kan. Mohon kelakuan benar seperti sopu, duhur dan sebagainya kan kita lah hafal na galong. Mun seperti sholat Id yang takbirnya berempat kali ke desa, pas kelopai ternyata imam empon lo penapa panjenengan. Cuman caca sikile tidak melakukan kesunatan ni ketok. Pon. Sekarang umpamanya panjenengan baru datang terlambat sehingga panjenengan dari takbir ke takbir tadi cuma nututi 2. Padahal 7 tanggi. Rakaat pertama kan 7, rakaat yang kedua 5 kan senika. Artinya peto tambah bi takbir pertama berarti belu. Rakaat kedua 5 tambah takbir sederi baba. Nah, berarti nikah selema nikah tambahan. Umpaman panjen lambat ternyata cuman nyapok 2 gimpon lo kenapa? Tahu siapa tel-tel karena TV nambah. Oke tel-tel. Ini kenyaman anak-anak, ini ke praktek sholat. Dan mau anak-anak ke zaman praktek sholat. Engki pas bajang duhur kanja imam lawat telok rakaat. Dan anak-anak ini kenabang biasanya sampai abareng salah bang.
Napa boleh sholat jenazah? Sholat jenazah panjenengan menabi sholat jenazah panjenengan lambat engki kudu nambahi saampuna salama imam. Kudu nambahi mun nika mun sholat jenazah. Dadi wonten kula mana lambat 2 takbiran. Kan sholat jenazah 4. Dan kula dapat ampun imam oleh 2. Jadi dan kula mare nambah menapa salam imam nambahi 2 dan kula. Can imam umpaman assalamualaikum. Kula nambahi 2. Benih pasenan nabeng panjenengan tepak imam kilo salam atel-tel sampai 4. Ini kan salah, betal sholat jenazah nembiane. Kenapa? Nyaman pada benduhur lambat 2 rakaat ternyata ambian mangkat tibi imam salam ngulok salam kiang. Dan ini kan salah. Jadi kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha panjenengan lok nyapo umpaman kilo lok panapa benih pas lok sah benten sah. Jadi panjenengan lalu panapa senyapon ini kan umpamana lo kadung tanggi umpamana Allahu Akbar kabiron pas panjenengan la kadung a'udzu kelopai la a'udzu pasanan sampai ke Fatihah lamun sampai debakeun Fatihah panjenengan nika letak sunat takbir nika mun cuman a'udzu tok lho panapa panjenengan jadi umpamana gula nggih Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Kemudian tenggula a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Pahe lu kok tak takbir? Ini kamu lada Pak bismillah ini kan bian lah tak usah. Ana apa? Nyaman lah kadung telambes. Mun cuman a'udzu tok panjenengan lo panapa? Anu artinya pasenan terus boleh napa takbir. Mun panjenengan sampaikan bismillah napa boleh sampai Fatihah mare wis panjenengan laka sunnatan takbir nika lelok sunnat sebab telambes panjenengan lah beni bektonah pada ban kabiron kisah kabiron panjenengan umpamana salat biasa umpamana Allahu Akbar langsung takbir panjenengan pas a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim loh tak maca kabiron kok ini kan biar lelok sunnat kabiron nih kan anapa lah telambes jadi tak usah mundur boleh panjang mula tekadung maca a'udzu manabi kabiron manabi takbir delasan nikah panjenengan ampun pada bismillah panjenengan tak usah mundur boleh mun cuman a'udzu panjenengan lo panapa mundur maksudnya takbir seperti yang saya cangkilak tenggula kadisa nikah. Ini adalah tentang praktek telasan sholat Id takok panjenengan pas kelopai jadi pasaran dan boleh jelasaki mungkin saya dinto mungkin ada pertanyaan ya tore ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Bapak Kiai, seperti sekarang perbedaan depan. Karena tadi malam sebagai imam ada takbir, sehingga hari ini tidak berpuasa, tapi sholat idnya besok. Kemudian yang kedua, biasanya jam 5.30 ada kebiasaan dulu. Kemudian di antara jemaah berdiri sholat isra. Nah, saya ikut-ikutan juga sholat isra. Begitu belum langsung sholat isra. Kemudian oleh sebab saya itu kamu sholat apa? Saya sholat isra. Nah, kata iman kamu haram. Karena sholat isra itu berselang
sekitar 16 menit dari matahari terbit. Begitu. Apakah itu betul? Terima kasih. Pertanyaan pertama tentang lebaran. Mangken lo apasa? Telasna apa aja ngalaku. Ada dua kemungkinan. Umpamanya sekarang tidak puasa. Dia yakin bahwa telasan. Ternyata pas-pasan apa telasna apa aja ngalaku. Nika berarti bisa saja orang yang gelek lo apasa nak kengker noro dan dia yakin telasan laku, bisa seperti itu. Berarti ini kan di otang pasah situ. Bisa saja seperti ini kan. Artinya beda orang lo apasa mungkin dia cuman sekedar ikut-ikutan padahal dia tahu bahwa lebaran besok. Buktinya dia mau sholat besok. Dan ini kan berarti yang ikut-ikutan. Berarti sekarang semestinya wajib puasa. Buktinya kenapa? Karena dia mau sholat besok. Kalau tuh umpamanya pas Senin dia tahu bahwa sekarang ini adalah lebaran dan tahu ininya ini dan seterusnya, tapi sholatnya besok, maka sholatnya kodok besok itu. Artinya termasuk sholat kodok. Dan sekarang dianggap benian di otang. Sebab dia tahu kenapa saya kok berpuasa hari ini. Karena ini. Kemudian yang nomor 2, sholat isyraq. Pada saat tulu matahari terbit, lihat dan langsung sholat isyraq. Sholat isyraq itu adalah sholat matahari sudah bersinar. Isyraq nih kayaknya. Kalau tulu itu matahari masih baru terbit, keluar, masih belum bersinar, kan? Jadi memang pada saat pas tulu terbitnya matahari, nika sholat adalah makro tahrim. Artinya nabagi para haramah. Mau pas tulu paha sholat. Jadi maksudnya bener jangan segala tulu dan tek geluh. Ada tek isrokah. Ada tek matahari betul-betul bersinar. Baru panjenengan sholat isrok. Jadi jangan pas bekto tulu. Tunggu sebentar. Anggaplah mungkin 10 menit lah. 10 menit naiklah isrok pon. Lah ampun bercahaya matahari. Kemudian yang nomor 2, ini pertanyaan dari jamaah bini, zakat fitrah kalau dikasihkan ke saudara sendiri yang tidak mampu, di sini cucu. Intinya yang namanya zakat itu boleh diberikan kepada orang yang bukan tanggungannya. Jadi kalau cucu ini tanggungan belanjanya kepada adalah dirinya sendiri, maka tidak boleh. Seperti diberikan ke orang tua. Zakat fitrah nambian tibi, reng sepo ampun kewajiban nambian, maka tidak boleh. Artinya kudu berikan kepada orang yang bukan tanggungan nafkah panjenengan. Baik bagi ada rajin panjenengan, bagi ada kepotran panjenengan, potran lagi gini masih dalam tanggungan panjenengan, maka tidak boleh. Kalau sudah putra bukan tanggungannya, umpamanya artinya bagi benih tanggung apa embian bahwa apapun siapapun kalau masih dalam tanggungannya belanjanya maka tidak boleh. Karena kau tuh bagi deka orang lain kasar yang bukan tanggungan dirinya dalam belanja. Mungkin sekali dong. Jadi intinya ngereng telasan kita apa kompak kasarnya kalau kita itu bukan sekarang tapi laku di samping kita mengikuti pengumuman dari Pak Jokowi. Nomor 2 memang secara hukum versi kita itu adalah besok. Umpamanya versi lain mengatakan sekarang, dia punya dasar-dasar sendiri dan tidak perlu kita terlalu menyalahkan.
Umpaman nang situng keluarga tangki, kadang-kadang macam-macam kan situng keluarga. Beda si ampun telasan makin, beda si laku, sudahlah biarkan. Tapi yang jelas yang telasan sekarang betul-betul oning loh. Kalau cuma ikut-ikutan, betul-betul tahu. Kalau yang besok panjenengan lo oning nikah hukum artinya seluk beluk tentang hukum masalah ini, tidak ada masalah. Sebab kenapa? Pak Jokowi ampun mengumumkan. Jadi biar lepas dari masalah-masalah hukum. Kalau memang pemerintah belum mengumumkan, panjenengan harus tahu. Kau tuh sampaikan ini begini. Dan aslinya tidak boleh mengajak orang. Jadi mun seperti atelasan mangken ngajak tretan tak oleh. Ngajak bini tak oleh. Ayo telasan satinya. Tak oleh. Cukup yang kui tibi. Mana bisa atelasan mangken. Mun seterasan laku pompoya panjenengan ya cek tetangkan ya cek kan lo penapa sebab apa dari pemerintah ampun beda nika bidana setelasan mangken ben laku nika bidana mun si mangken cukup aben tibi angkui tibi tak kenging pasenan ayo telasan abri pengumuman apa boleh makanya kangkui mulai bebas kita telasan besok nah, dari Pak Jokowi ampun diumumkan. Dari ulama-ulama yang seperti NU ampun diumumkan. Kak Dito. Jadi tidak perlu kita ribut, nggak boleh atokar. Jangan sampai kakok-kakok neng situng keluarga kan kadang-kadang macam-macam. Kakok sekak Dito antara matoa ben mantoh tak pada kadang. Antara anak ben reng tua lo pada. Jadi tak usah ribut panjenengan. Sepenting kita ada dasar masing-masing. Keng secara dasar memang yang kuat adalah besok. Yang sekarang cuman beda, cuman tidak boleh mengajak orang lain. Tak oleh, tak apa putrane ya cek adalah mantap tak kenging. Nah boleh pabri pengumuman di masjid. Mungkin sekali itu moga-moga pengumuman, moga-moga manfaat, moga-moga barokah, moga-moga kita tahun datang depak dekam bulan Ramadan lagi. Kita sekarang ini sudah ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Kita masih ada kesempatan. Sekarang jam 5 sampai detik maghrib kesempatan kita untuk melakukan ibadah yang nilainya berlipat-lipat. Jadi ngereng beberapa jam ini kita gunakan. Tinggal beberapa jam kita itu. Belum tentu kita bulan Ramadan datang depak, belum tentu. Cuman kita tetap berharap ateh aniat sengkok bulan tahun datang bulan Ramadan datang sengkok apa asa boleh sengkok ngelakoni ibadah si banyak boleh ngereng kesempatan waktu beberapa jam ini kita gunakan dengan sebaik mungkin karena nikah jadwalnya untuk dilipat gandakan adalah hanya beberapa jam. Setelah maghrib empon ada bonus makin pong-pong diskon kasarnya, bonus besar-besaran sampai jam 5:30 nanti. Jadi anggap kurang berapa jam, makin pokol anggap 5:30 makin. Jadi 5:30. Kenapa jam? 12. Tinggal 12 jam. Tinggal 12 jam. Mun gula lebih setuju norok sebudian telasan. Kenapa? Bonus ki badan. Artinya dilipat gandakan ki ada. Umpamana pas Pak Jokowi umpama telasan kurang 10 hari, gula nurut Pak Jokowi. Kenapa? 10 hari bonus. Cek saking apa pengumuman nih, kape tak mungkin kan. Telasan kurang 10 hari. Udah, mun saya malas siapa asa, udah rumah Pak Jokowi. Tapi kita pahalanya itu dilipat gandakan loh. Jadi tinggal 12 jam. Ngereng kita gunakan dengan sebaik mungkin. Saya sholat ngereng sholat babanya. Seki belum melakukan sholat tasbih, mungkin hari ini kita sholat tasbih. Karena sholat tasbih pagi ini anggaplah jam di dalam jam 12 nih kan lain dari sholat tasbih setelah isya. Malam lebaran lain. Semakus Quran 1 lembar mangken lain bendeki. Saya sedekah mangken lain bendeki malam. Dan lain sebagainya. Saya itikaf mangken lain bendeki malam.
Sinolong kita tangke mangken lain benda ki malam, lain. Jadi pong-pong sisanya tinggal 12 jam. Moga-moga tahun datang kita bisa melakukan puasa lagi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa sa'ir a'malina wa la tudhil wujhana ya ilahal alamin dakhalna sidi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umrana wa umra auladina wa auladina wa fi ta'atillah wa ta'ati rasulillah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal makin sering nakul gitu lah. Beli, makin beli balik. Miring kan. Opong makin terus sana bang. What?